Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas salah satu penyelamat hidupnya programmer Java, yaitu exception handling. Pernah nggak sih kamu buka aplikasi terus tiba-tiba nutup sendiri? Lagi ngetik, langsung crash. Yap, itulah yang disebut exception, alias error yang muncul saat program berjalan dan sayangnya nggak ditangani dengan baik. Nah, kita sebagai programmer tentu nggak mau dong bikin program yang gampang ngambek. Makanya kita harus belajar cara menangani error supaya program tetap berjalan dengan lancar. Di video ini, aku bakal jelasin apa itu exception handling, kenapa itu penting, dan pastinya nanti kita bakal coba langsung di codingan juga. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, secara sederhana, exception handling itu adalah cara kita menangani error yang bisa muncul saat program berjalan. Misalnya gini, kamu bikin program pembagian, terus usernya masukin angka 0 sebagai pembagi. Nah, pembagian dengan 0 itu nggak bisa dilakukan. Dan Java bakal langsung bilang, ini error ya. Itu yang kita sebut exception. Kalau error itu nggak ditangani, program bakal langsung berhenti. Bisa bikin aplikasi kita crash alias nutup tiba-tiba. Tapi kalau kita pakai exception handling, error itu bisa kita tangkap, diproses, dan program tetap lanjut berjalan. Contoh kasus yang sering muncul, selain pembagian dengan nol, banyak banget contoh error lain yang bisa terjadi. Contohnya yaitu akses keyboard atau input yang nggak valid, akses file yang nggak ditemukan, koneksi ke database yang gagal, dan akses ke array di index yang nggak ada. Semua kasus ini bisa ditangani tanpa bikin program berhenti total, asalkan kita pakai teknik exception handling yang benar. Nah, ini dia perbandingan antara program yang pakai dan yang nggak pakai exception handling. Kalau tanpa exception handling, program akan langsung berhenti saat ketemu error, misalnya ada pembagian dengan nol. Program langsung crash. Perintah setelahnya nggak dijalani. Tapi, kalau kita pakai exception handling, error bisa ditangkap dan ditangani. Program tetap lanjut jalan seperti biasa meskipun ada kesalahan. Intinya, program kita akan jadi lebih tangguh dan nggak gampang nyerah kalau ada masalah. Nah, itu dia tadi teori dasarnya. Sekarang kita bakal praktek langsung di kode Java dan lihat gimana cara menangani beberapa jenis error yang berbeda. Nah, yang pertama, kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu dengan nama exception demo. Exception demo. Nah, itu kita oke saja dan kita akan membuat kodenya di sini. Kita akan import class scanner dari library Java supaya bisa membaca input dari keyboard menggunakan import Java until scanner. Ini bisa kita hapus. Ya, di sini aku mau nambahin author. Nama bisa. Setelah itu, deklarasi kelas utamanya sudah dibuat dengan nama exception demo. Nama kelas ini juga harus sama dengan nama file di Puji yang tadi ya, guys. Yaitu public class exception demo. Kemudian, public class void main di sini kita boleh hapus dulu. Public status void main dengan string array r yaitu fungsinya fungsi utamanya dalam program Java
yang mana semua program Java dimulai dari garis ini saat dijalankan. Setelah itu, kita akan membuat objek input dari kelas scanner yang berguna untuk membaca input dari user lewat terminal atau keyboard, yaitu dengan scanner input new scanner untuk sistem in. Nah, kemudian kita buat variabel C yang nantinya akan menyimpan hasil dari percobaan dari proses yang nilainya awalnya di set 0, yaitu in C sama dengan 0. Nah, lalu kita akan membuat bagian kode utamanya. Yang pertama, kita tambahkan menu pilihan ke user menggunakan sistem out print, lalu kita simpan inputnya dalam variabel pilihan pakai scanner. Itu saja, sistem out print pilih jenis percobaan, karena ini untuk percobaan, yaitu sistem out print 1 untuk arithmetic exception, yaitu pembagian dengan 0. Lalu sistem out print 2, yaitu untuk array index out open exception. Lalu sistem out print yang ketiga, nah yang ketiga ini exception lain sebagai null pointer. Lalu sistem out print sistem nomor 4, yaitu untuk operasi pembagian normal user bisa input sesuai yang dimau, yaitu sistem out print masukkan pilihan 1 sampai 4. Setelah itu kita masuk ke try tempat kita menaruh kode-kode yang berpotensi error. Nah, program akan menampilkan 4 pilihan error yang bisa dipilih user. Try-nya itu kita tulis saja try. Kemudian di dalam try ini ada pembagian atau ada percabangan if berdasarkan pilihan user. Yaitu yang pertama if pilihan 1 dan integer A 10 B 0 C A bagi B.
Nah, ini akan memicu arithmetic exception karena membagi dengan nol itu tidak dibolehkan di Java. Kemudian else, nah, metodenya um, else, kemudian else, else if, untuk pilihan yang kedua, in angka 1, 2, 3, C itu angka 10. Nah, ini akan memicu array index out of bound exception karena kita akses indeks ke 10 padahal arraynya itu cuma punya 3 elemen. Kemudian ke else if, ini kan yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Lihat 3. String text means no. Dan sini C text blank ini akan memicu null pointer exception yang ditangkap oleh blok catch atau exception X. Setelah itu else if untuk pilihan 4. Sistem out print untuk masukkan nilai A kemudian integer A itu input next in sistem out print untuk masukkan nilai D dan integer B sama dengan input next in dengan C A bagi B. Ini adalah operasi pembagian biasa kalau B-nya itu tidak nol.
maka akan berjalan lancar dan hasil pembagiannya itu ditampilkan. Kemudian, kita akan membuat untuk else. Kemudian, ketika else system of team itu akan mencetak pilihan tidak valid return. Nah, setelah itu kalau user inputnya itu bukan 1 sampai dengan 4, maka program akan keluar. Nah, semua error ini akan kita tangani dengan catch seperti ini. Catch yang pertama itu apa sih? Metric exception X C ini 1, kemudian untuk cat array index out of all section X itu C-nya minus dan kita cat exception X C-nya itu akan jadi 3. Jadi kalau errornya itu karena pembagian dengan 0, itu C-nya itu min 1, sedangkan kalau errornya karena indeks array itu C-nya itu akan menjadi min 2, kalau error lainnya itu C itu minus 3. Setelah itu kita akan menampilkan nilai C, lalu lanjut ke perintah selanjutnya untuk membuktikan bahwa program tetap berjalan walau terjadi error. Dan di sini kita akan masukkan perintah sistem code print untuk hasil C sistem code print perintah selanjutnya. Di sini program tetap berjalan dan menampilkan nilai C plus bukti kalau proses tetap lanjut mesti error terjadi. Kemudian kita compile. Nah, berarti sudah tidak ada error. Lanjut kita akan coba running di
Sini. Nah, di sini, jika pengguna memilih angka 1, berarti itu outputnya hasil C itu akan menampilkan 1, min 1. Kalau user memilih angka 2, berarti output yang keluar yaitu hasil C minus 2. Lalu kalau pengguna user memilih angka 3, berarti outputnya hasil C minus 3. Kalau pengguna menginputkan angka 4, auto sesuai hasil pembagian A bagi B. Kita pilih salah satu, misalnya kita akan memilih yang nomor 4. Nah, kita di sini disuruh untuk memasukkan nilai A-nya. Misalnya kita memasukkan 10, angka 10, dan masukkan nilai B-nya itu 5. Nah, hasilnya C yaitu 2. Karena kita memilih untuk operasi pembagian normal. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencoba untuk pilihan jenis percobaan yang pertama, yaitu pembagian dengan nol, kita bisa kembali ke sistem uji ini, kemudian kita run kembali. Nah, setelah itu kita pilih angka 1, nah, otomatis dia akan mencetak C-nya itu min 1. Kenapa? Karena pembagian tadi yang dia itu dibagi dengan nol. Harusnya kan nggak bisa karena itu nilainya tak terhingga atau bisa error. Tapi di sini dia menampilkan min 1. Jadi dengan exception handling ini kita bisa mengontrol dan menangani kesalahan dengan cara yang baik. Tanpa exception handling, program akan langsung berhenti saat error. Tapi sekarang programnya ini tetap lanjut meskipun ada error. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang exception handling di Java, lengkap dengan contoh kode interaktif. Silakan kalian coba sendiri dan kalau bisa eksplorasi dan membuat error-error lain yang mungkin terjadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang sedang belajar Java ya. Sampai jumpa di video berikutnya.